Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Meet the CEO. Dan saya tidak sendiri tentunya karena pada kali ini saya ditemani oleh Mas Luther dari IDN Finansial. Halo Mas Luther, apa kabar ya? Baik. Sehat ya Mas? Ya, dan pada episode kali ini kita akan berdiskusi dengan bintang tamu yang spesial tentunya. Beliau adalah Presiden Direktur PT Dharma Politemal Tbk atau DRMA, Bapak Irianto Santoso. Selamat siang Bapak Irianto. Siang, ya. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih untuk kesempatannya bagi kami bisa datang. Jadi teman-teman, kita ini lagi ada di pabriknya DRMA begitu ya Pak Irianto ya. Jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas terkait strategi dan juga langkah bisnis DRMA di tahun 2025. Betul ya Mas Luther? Betul. Mas Luther ini mau nanya ke Bapak Irianto nih terkait kondisi perekonomian baru-baru ini loh Pak Irianto. Silakan Mas Luther. Terima kasih Mbak Ria. Sekali lagi selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih. Kita langsung aja ya Pak. Ya. Bahwa belakangan ini memasuki 2025 kita melihat perkembangan ekonomi kita sedikit mengalami turbulensi kalau bisa kita sebut. Penjualan kendaraan juga terkoreksi di Januari 2025 dibandingkan dengan Januari 2024. Nah, baru-baru ini, tepatnya pekan lalu itu IHSG kita mengalami penurunan 5%. Sehingga Bursa Efek melakukan trading halt sistem perdagangan. Bagaimana respon Bapak kaitan dengan ini, Pak? Ya, kalau mengenai turbulensi di bursa dengan adanya stop oleh OJK pada waktu itu, ya memang karena sebetulnya kondisi bursa juga tidak hanya dipengaruhi oleh dalam negeri kan, tapi juga banyak kebijakan-kebijakan dari luar negeri yang juga ikut mempengaruhi kondisi bursa di Indonesia. Tentunya OJK melakukan itu sudah mempertimbangkan baik buruknya. Jadi kalau buat kita ya kita ikutin saja dengan kebijakan yang dilakukan oleh OJK. Bahwa di awal tahun ini banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, yes. Kebijakan policy oleh Presiden Trump di Amerika naikin tarif bukan hanya terhadap China tapi juga terhadap sekutunya sebetulnya yang paling dekat, terhadap Kanada dan juga terhadap Meksiko. Dan itu juga tentunya membuat banyak investasi atau foreign investment yang juga lari keluar. Jadi menurut saya itu sangat kompleks lah penyebabnya. Tapi kan finally kan di akhir juga akhirnya sedikit membaik dan besoknya juga membaik, bahwa lusanya lagi terjadi lagi. Ya menurut saya itu turbulensi aja. Baik Pak. Juga OJK menerbitkan satu aturan bahwa emiten bisa saja melakukan buyback Pak karena situasi fluktuatif pasar. Kira-kira Dharma ada rencana nggak Pak? Sementara ini kita tidak ada rencana ke arah sana karena kebetulan juga ya kita melihat bahwa situasi pasar buat kita masih masih normal. Jadi so far kita nggak ada lah pemikiran untuk melakukan buyback seperti itu sampai saat ini. Oke. Jadi nggak ada artinya Dharma melihat bahwa kondisi saham saat ini masih cukup ideal lah. Ya kalau menurut kita percaya bahwa DRMA itu secara fundamental itu baik. Artinya kalau kita mau bandingkan kondisi 2024 kan laporan keuangan kita 2024 sudah keluar kan. Kalau kita lihat bahwa sekalipun penjualan mobil di tahun 2024 terjadi kontraksi dari 1.050.000 di tahun 2023 menjadi kira-kira 860.000 di tahun 2024. Yeah. Jadi kira-kira ada 14-15%. Secara total revenue kita kan tetap. Yeah. 2023 ada 5,5 triliun, 2024 juga di 5,5 triliun. Yeah. Kemudian kalau kita lihat juga profitability-nya, labanya
Menurut kita bahwa tahun 2024 dengan revenue yang masih flat saja, yang sama angkanya, profitability kita dari core business kita kan sebetulnya naik. Bahwa tahun 2023 dikatakan kita net profit after tax itu kan 611, 625 tergantung lihatnya. Yeah. Net profit after tax atau net profit komprehensif. Tapi kan nggak signifikan lah itu angkanya. Jangan lupa bahwa di tahun 2023 itu sudah termasuk ada 56 miliar yang merupakan negatif goodwill. Artinya waktu kita melakukan akuisisi terhadap PT Trimitra Citra Hasta. Jadi 611 itu kalau secara murni dari core bisnis kita, profit kita di 550. Nah, tahun lalu profit kita kalau kita lihat dari net profit yang komprehensif itu 595 miliar. Yeah. Atau kalau lihat net profit after tax setelah dikurangin yang minoritas itu 573 miliar. Yeah. Paling nggak kan tetap lebih baik dibandingkan tahun 2023. Jadi harusnya kalau secara fundamental kita memang masih kita jagalah fundamentalnya. Oke, menarik Pak. Mungkin kita topiknya ke di luar soal buyback ya Pak. Ya. Kita balik kaitan dengan rencana Dharma untuk mengoperasikan satu pabrik baru ya. Rencananya itu bulan Mei nanti begitu. Bisa dijelaskan nggak Pak kira-kira dengan kehadiran pabrik baru ini nantinya bagaimana ke kinerja perusahaan? Jadi pabrik kita saat ini ada 3 yang sedang kita penyelesaian. Yang pertama itu adalah pabrik di Plumbon di Cirebon. Itu adalah ekspansi perluasan dari anak perusahaan kita, joint venture kita, Dharma Kyungshin Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa mulai Mei tahun 2024 kita melakukan ekspor perdana ke Amerika, ke Montgomery, di mana in average tahun lalu dari bulan Mei sampai bulan Desember itu kan kira-kira 8 bulan. Itu kita mengekspor jumlahnya 88 kontainer yang 40 feet secara total. Artinya dalam 8 bulan. Artinya setiap bulan rata-rata di 11 kontainer. Nah, pada waktu itu kita juga bicara dengan customer kita bahwa itu ada opportunity lagi nih. Karena dengan naiknya Trump sebagai presiden di Amerika yang akan mengenakan kenaikan tarif dari Meksiko. Yeah. Itu 25%, itu artinya barang-barang dari Meksiko yang akan masuk ke Amerika itu harganya jadi naik. Ya. Sehingga itu merupakan opportunity juga buat kita. Karena jangan lupa, kita ekspor ke Amerika itu sebetulnya menggantikan yang selama ini mereka beli dari Meksiko. Gitu loh. Dan saat ini kita baru melayani 2 model Hyundai dan 3 model Kia di Amerika. Sedangkan di Amerika itu modelnya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap model sendiri itu kita baru supply itu 30%-nya saja dari kebutuhan 1 unit mobil. Artinya masih ada 70% lainnya yang ada opportunity kita bisa nambah. Nah, oleh karena itu kita memutuskan, oke, kita bangun perluasan pabrik. Jangan lupa Dharma Kyungshin Indonesia, pabrik yang sekarang itu luasnya 3 lantai juga, tanahnya 1 hektar, tapi luas bangunannya kira-kira 17.000 karena 3 lantai yang sekarang. Yang kita lakukan ekspansi itu tanahnya 2 hektar, bangunannya akan 23.000. Jadi lebih besar dari pabrik yang sekarang. Secara total, pabrik itu nantinya bangunannya luasnya jadi 40.000. Nah, kita memang udah melihat ada kemungkinan opportunity untuk meningkatkan ekspor kita. Dan jangan lupa kalau kita lihat Astacita atau target prioritas dari pemerintah sendiri saat ini, itu adalah salah satunya bagaimana menghidupkan, bagaimana menggalakkan industri padat karya. Kan itu yang lagi diributin. Nah, PT Dharma Kyungshin Indonesia itu membuat wiring harness. Dan wiring harness itu sebetulnya bagian salah satu dari yang disebut padat karya. Karyawan kita di sana, Dharma Kyungshin Indonesia dan Dharma Electrindo Manufacturing di Cirebon, itu secara total itu kira-kira karyawannya 2.700 orang. Dengan pabrik yang baru kita bikin, itu kira-kira akan nambah 1.500-2.000 orang lagi. Jadi kita juga ikut sebetulnya mendukung lah program pemerintah untuk meningkatkan industri padat karya tadi. Begitu.
Sedangkan 2 pabrik yang ada di yang lain lagi itu yang kita bangun di Jababeka 8. Satu adalah di bawah Dharma Control Cable Indonesia, di mana Dharma Control Cable Indonesia itu untuk membuat baterai pack, baterai energy storage system. Jadi baterai-baterai yang kita gunakan untuk kebutuhan solar panel. Kita nggak bikin solar panel, tapi kita mensupport industri solar panel dengan mensuplai baterai energy storage systemnya. Begitu. Pabrik satunya itu mungkin sekarang udah lagi udah lagi persiapan, mungkin sehabis Lebaran juga udah jalan gitu loh. Sedangkan pabrik satunya lagi itu di bawah Dharma Precision Part. Nah, pabrik ini selain untuk membuat machining parts juga membuat produk baru kita yang disebut BLDC. BLDC adalah brushless direct current. Brushless direct current adalah motor listrik yang dipakai di motor EV. Kalau di motor bensin kan ada engine. Nah, kalau di motor EV ini ada BLDC-nya. Nah, itu yang kita sedang buat. Di Dharma Control Cable sendiri juga kita membuat auxiliary battery. Auxiliary battery adalah seperti aki motor atau aki mobil yang dipakai buat starter. Nah, kita membuat juga auxiliary battery. Di mana auxiliary battery ini bukan lead acid. Kalau baterai yang konvensional itu menggunakan lead acid, yang ini kita menggunakan lithium baterai. Begitu. Kira-kira kapasitas produksi dari masing-masing pabrik ini berapa banyak, Pak? Mau ngitung apanya nih? Kalau untuk pabrik yang di Cirebon secara keseluruhan kapasitas produksi. Gini, kalau kita lihat revenue tahun lalu Dharma Kyungshin Indonesia itu di pabrik yang lama kan kira-kira 700 sampai 800 miliar. Dengan luas 17.000. Kalau ini 23.000. Ya, mudah-mudahan bisa 2 kali lipat kan. Itu ngitung yang paling gampang aja. Ngitung yang paling gampang. Iya, banyak juga. Ngitung yang paling gampangnya kan. Tapi sebenarnya kalau DRMA ini kan kita sebut sudah ada perhitungannya lah begitu kan dengan pembangunan pabrik. Kalau misalnya disambungkan dengan penjualan mobil di tahun ini dan juga penjualan motor gitu di tahun ini, apakah DRMA juga memperhitungkan gitu? Ya. Kita jangan lihat cuman wholesale di domestik. Jadi contoh, Januari 61.000, Februari 72.000. Ekspornya berapa? Ada unit yang diekspor kan? Itu selama 2 bulan ekspornya itu 72.000, 30.000 sekian dengan 31.000 sekian. Gitu loh. 70.000. Nah, diperkirakan sampai akhir Maret, diperkirakan itu ekspornya kira-kira 101-105.000. Jadi karena yang diekspor itu CBU, unit jadi, yang dibuat di Indonesia. Nah, kita kan supply ke sana. Jadi kalau mau ngelihat adalah total jumlah berapa sih produksi secara nasionalnya. Antara domestik ditambah dengan yang ekspornya. Gitu. Nah, kita ngelihat bahwa kalau tahun lalu 860-an wholesale domestik, ekspornya tuh kira-kira 450.000. Jadi secara total kira-kira 1,3 juta lebih. Nah, kalau tahun ini, let's say Gaikindo bilang naik 5%, let's say 900.000 lah. Kalau ekspor per 3 bulan ini mungkin sekitar antara 105.000. Gitu loh. Ditambah domestiknya let's say 70.000 kali 3 210.000. Januari, Februari, Maret. 210.000 tambah 110-an. Kan di atas 300.000-an kan. Tapi ini baru first quarter kan. Iya. Masih ada 9 bulan. Jadi saya ngelihat bahwa harusnya sih saya masih optimis bahwa domestik mungkin in between 800-900.000, bisa turun dikit, bisa naik dikit. Ekspor mungkin akan sama at least 450-an ribu sampai 500.000 gitu loh. Jadi secara total produksinya itu bisa di atas 1,3 juta lagi. Begitu kurang lebih. Nah, kita selalu melihatnya adalah juga yang unit ekspornya. Karena kita kan bikin komponen ya. Contoh Yaris Cross, contoh Stargazer, contoh kereta,
Contoh Innova, itu kan kita bikin komponennya, kita kirim ke customer kita ngerakit jadi mobil, sebagian ekspor. Kurang lebih begitu ceritanya. Berarti kalau misalkan kalau dari kuartal pertama mungkin sudah bisa terlihat gitu ya. Tapi kalau misalnya prospek industri komponen otomotif sampai akhir tahun 2025 DRMA itu melihatnya tadi ada naik turun atau gimana? Kita tahun ini ini target ya. Jadi kita mentargetkan revenue kita aja itu masih tumbuh kira-kira 10% lah. Jadi kalau tahun lalu 5,5 triliun, saya mentargetkan tahun ini paling nggak kita bisa mencapai 6 triliun lah. Karena itu juga angka psikologis buat kita. Masa di angka 5 gitu loh. Mau 6 sih gitu loh. Target 6 triliun. Gitu. Jadi ada growth lah, kita berharap seperti itu. Kita targetnya begitu. Apa yang dilihat gitu? Peluang apa aja yang dilihat? Itu cuman ya salah satunya gini loh. Kalau kita nggak kasih target yang bagus, yang menantang, kan kita juga datar-datar aja gitu loh. Jadi kalau kita mentargetkan sesuatu, mau nggak mau kan kita berpikir menyiapkan planningnya, menyiapkan langkah-langkahnya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita beresin supaya itu tercapai. Nah, ada juga kita ingin tanyakan Pak kaitan dengan prospek industri komponen. Kalau kita lihat di awal tahun penjualan kendaraan roda 4 kan terkoreksi ya Pak, data Gaikindo nih kita mencatatnya. Tapi tentu saja 2025 kan pasti hasilnya bisa berbeda begitu. Bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau sementara ini kita masih pegang proyeksi yang dibuat oleh Gaikindo sendiri bahwa tahun ini roda 4 ada tumbuh sekitar 5%. Jadi antara 850 jadi 900 ribu. Sedangkan roda 2 mungkin tumbuh sekitar 3%, 6,4, 6,5 juta. Kalau menurut saya sepanjang tahun ini oke. Mungkin belum ada pertumbuhan, tapi buat saya juga tetap memberikan opportunity lah. Gitu. Karena jangan lupa juga bahwa density mobil di Indonesia itu masih kecil. Itu kira-kira let's say sekitar 80 mobil per 1000 penduduk. Oke. Banyak atau sedikit? Tergantung bandinginnya sama siapa kan. Kalau kita bandingkan dengan Thailand tuh kira-kira 280 mobil per 1000 penduduk. Hampir 4 kalinya Indonesia. Sama Malaysia kita bandingkan. Malaysia tuh kira-kira 460-an. Ya angkanya nggak akurat sekali ya, tapi kurang lebih. 460 mobil per 1000 penduduk. Kita bandingkan dengan ASEAN aja lah. Gitu loh. Indonesia 80. Oke. Dari 80 jadi 150. Mungkin kan? 150 tuh baru separohnya Thailand gitu loh. Ya kan? Tapi buat industri kita 80 ke 150 itu artinya 2 kali lipat. Iya. Gitu loh. Jadi itu adalah opportunity yang masih ada di Indonesia. Betul bahwa semua tergantung GDP per kapita Indonesia. GDP per kapita Indonesia itu antara 4.500 5.000 dolar per kapita. Thailand tuh 7.000. Malaysia tuh kira-kira 11.000. Oke, kalau Indonesia naik dari 5.000 ke 6.000 GDP per kapitanya. Masa 80 nggak naik jadi 150 atau 120. Itu. Dan jangan lupa kita juga ada 270 juta market, artinya penduduk. Dan pemerintah sepanjang 10 tahun terakhir kan juga banyak membangun infrastruktur. Lintas Sumatera, Jawa sendiri, jalan tol di utara, yang selatannya Jakarta Cikampek sesi 2 atau line 2 juga udah mau dipakai kan Lebaran ini. Belum yang rencana yang lewat selatan sampai Cilacap sampai ini, Tegal ke Cilacap itu di Jawa. Dari Surabaya ke Banyuwangi itu kan lagi penyelesaian. Trans di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua sendiri kan banyak dibangun infrastruktur. Infrastruktur itu untuk siapa? Untuk apa? Kan untuk kendaraan mobil. Karena motor nggak boleh masuk highway kan. Gitu. Jadi
Dan kalau kita lihat di China pun, kenapa ekonominya tumbuh luar biasa waktu itu? Karena yang pertama dibangun adalah infrastrukturnya. Infrastruktur itu kan untuk mendekatkan, mempercepat distribusi barang, perpindahan orang, dan sebagainya. Jadi nggak bisa dilihat juga, oh itu cuman bangun jalan, tujuannya banyak gitu loh. Jadi kalau kita masih concern fokus ke industri otomotif komponennya, karena kita percaya bahwa kondisi kita tuh masih sedikit, gitu. Jadi kemungkinan tumbuh tuh luar biasa. Karena density kita masih rendah, Pak, ya kisaran sebenarnya di bawah 10% ya dari 1000. Nah, ada nggak faktor pertumbuhan ekonomi yang kemudian diperkirakan ini akan terkoreksi? Ini kan mempengaruhi daya beli. Apakah itu juga masuk menjadi perhitungan bahwa density kendaraan bermotor di Indonesia bisa naik menjadi 150? Mungkin ya tadi ada insentif-insentif yang harus diberikan oleh pemerintah ya. Seperti pada waktu kita COVID, pemerintah membebaskan PPNBM atau sekarang memberikan insentif untuk kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi, yang sudah lokal kontennya sudah tinggi. Jadi misalnya hybrid kemarin kan baru diberikan insentif. Kan ada produk-produk yang memang sudah di manufacture di Indonesia gitu loh. Karena insentif itu akan membuat snowball effect sebetulnya nantinya. Dengan memberikan insentif, ngurangin pajak, orang beli mobil, tapi dengan membeli mobil kan ada pajak jalan, pajak STNK yang tetap harus dibayar kan. Saya kemarin baca pemutihan pajak STNK di Jawa Barat, ya kan, 1 hari aja yang orang perbaruin pajaknya berapa puluh miliar. Yang tadinya mungkin kalau itu nggak dilakukan, nggak bayar malahan. Gitu. Jadi ya itulah yang harus, kita tetap butuh bantuan insentif dari pemerintah. Nah kalau labo gimana Pak? Ya kurang lebih sama lah. Jadi kalau tahun lalu kita hitung 580, 10% ya 630-an. Karena jangan lupa UMK kan naik. Iya. Ya. US dollar juga sekarang forex exchange juga naik. Mungkin material juga agak naik. Tapi jangan takut, itu adalah kewajiban kita sebagai tim, sebagai manajemen. Bagaimana dengan kondisi, dengan challenge yang ada, kita harus tetap jaga profitability itu bisa kita capai. Nggak gampang, saya tahu, harus kerja keras, harus banyak hal yang kita lakukan. Tapi paling tidak, ya itu tugas kita. Jadi kalau untuk supaya profitability kita juga ikut tumbuh, itu adalah tugas dari manajemen. Baik Pak, kita beralih kaitan dengan pabrik-pabrik Dharma yang saat ini masih berlokasi di Jawa Barat ya Pak. Nah pertanyaan kami adalah, ada nggak rencana untuk expand ke Jawa Timur, Jawa Tengah untuk efisiensi distribusi? Kira-kira seperti apa? Masalahnya kita kan Tier 1, kita membuat komponen. Artinya customer kita itu ATPM, agen tunggal pemegang merek. Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai. Di mana pabriknya? Adanya di Subang, di Kerawang, Kerawang Barat, Kerawang Timur, Delta Mas, Tambun, Cikarang, daerah sini. Kalau saya bikinnya di Jawa Tengah, mahal. Kecuali ada ATPM yang di sana nanti. Di Kendal itu belum ada ya Pak? Belum ada kayaknya. ATPM belum ada. Kan itu bagian dari supply chain, mata rantai. Kalau ya kita ngikutin customer lah. Kalau customer ada di sana ya kita akan bikin di sana. Karena kalau terlalu jauh pun nanti logistik jadi mahal kan. Iya. Dan jangan lupa bahwa kita sudah menganut just in time, Kanban system, production system yang sangat ketat gitu loh. Jadi ya kalau terlalu jauh nanti inventory juga akan bertambah. Kurang lebih begitu. Iya. Ini kan sistemnya itu ngincer, Mas Luther. Kalau ada customer di Jateng, ya kita ikut, bangun di sana gitu ya. Iya, Pak Irianto nih, DRMA kan mengoperasikan 43 distributor kendaraan roda 3 buat sektor UMKM.
Itu kalau di 2025 rencananya Ya mungkin kita nambah. nambah. Ya, 8, 10. Oke. Mungkin kemarin udah tadi pagi saya review udah nambah 2 atau 3. Itu di mana, Pak? Ada di Jakarta, Jawa Barat, di Jawa Barat satu lagi di Jawa Tengah atau di Jawa Timur ya. Jadi kita tetap nambah. Jadi sebenarnya gini, three wheeler kita itu karena kita juga mau membantu UMKM, karena yang pakai three wheeler kan UMKM, usaha menengah kecil menengah. Nah, bagaimana kita bisa membantu mereka? Itu satu. Kedua adalah target kita manufacturing company. Artinya bagaimana kita melokalisasi. Selalu kita berpikirnya adalah bagaimana kita lokalisasi. Jadi three wheeler pun kita bikin chassisnya, kita bikin cabinnya, kita bikin semuanya, wiring harnessnya, kabelnya, dan kita memang masuk ke EV. Di EV sendiri kita yang membuat BLDC-nya, kita yang membuat baterai pack-nya. Nah itu tempat kita orang lokal, perusahaan lokal belajar untuk membuat manufacturing. Kira-kira begitu. 43 distributor itu berarti totalnya ada berapa tuh, Pak? Sampai sekarang itu. Ya itu baru Yang kira-kira target kita tahun ini mungkin 55-an. Oh, 55. Ya. Oke, lumayan banyak ya Masih berarti ya. sedikit lah. Tambahan 12 ya. Ya, tambahan masih sedikit lah memang. Tapi emang euforianya euforia. Apa ya maksudnya banyak yang tertarik gitu ya, Pak ya dengan adanya. Kan tergantung juga growth pertumbuhan bisnisnya UMKM juga sih. Gitu. Iya sih. Kalau dengan kondisi seperti sekarang, ya mungkin masih oke lah, tapi kurang nendang gitu. Belum kali, Pak, Iya. belum. Harus banyak-banyak bersabar. Nah ini kita geser sedikit nih Mas Luther, kita ngomongin soal kendaraan listrik. Iya. Gitu kan, jadi pemerintah kan gembar-gembor nih untuk ayo dong masyarakat kita pakai kendaraan listrik, kita beralih gitu kan, biar lebih sehat gitu kan, lingkungan segala macam. Nah kalau misalkan dari DRMA sendiri gitu, jadi upaya pemerintah agar masyarakat mau pakai kendaraan listrik ini itu ngasih insentif atau nggak subsidi gitu. Nah itu apa yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya signifikan nggak sama upaya penjualan dari DRMA itu sendiri? Gini, ini agak sulit dijawab sebetulnya. Karena kalau kendaraan roda 4, kalau yang EV, kita tuh baru supply komponen untuk corner elektrik, yaitu untuk casing baterainya. Oh baru casingnya aja. Casing baterai. Nah, masalahnya insentif yang diberikan itu kan umumnya banyak diberikan kepada yang CBU kan, yang import. Jadi kalau ditanya hubungannya dengan DRMA, ya kita nggak ada hubungannya sih, gitu loh. Karena mobilnya utuh-utuh didatengin, gitu loh. Tapi kan pemerintah juga membuat itu insentif itu membuat persyaratan bahwa diberikan insentif pajak dan sebagainya, di mana dalam 2 tahun you harus membangun pabrik dan melokalisasi dengan lokal kontennya sekian. Betul. Kalau enggak, insentif itu dicabut dan harus dibayar balik gitulah. Ya kita tinggal lihat gitulah. Mudah-mudahan semua yang dapat insentif tadi memang mau melakukan lokalisasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Luther, karena kan sampai tahun ini juga kan pemerintah masih berupaya sebenarnya kan, karena dia punya target di 2034 kalau saya nggak salah Pak Irianto, ada berapa juta pengguna motor listrik atau kendaraan listrik di Indonesia gitu. Iya, artinya kita mau tanyakan Pak, ini seperti apa imbasnya ke pertumbuhan penjualan Dharma? So far sih belum ada. Kalau ini belum ada. Jadi kalau kita sudah mengembangkan sendiri lagi. Kita mengembangkan sendiri charging station. Saya nggak tahu charging station yang sekarang dipasang tuh ada yang dibikin lokal atau itu juga import semua. Yeah. Tapi kita mengembangkan dari scratch, dari kertas kosong, lembar sampai. Tapi kita juga melakukan tes dan sudah dapat sertifikatnya. Ya.
Karena ke depan kita juga akan terus, kita maunya gini, semua charging mesin, charging station itu maunya ya harus dibikin di lokal. Iya. Gitu loh. Karena kalau enggak, ya tidak ada kontribusinya terhadap industri di dalam negeri. Kalau cuman import saja, gitu loh. Nah, kita tuh ngembangkan itu. Bahkan kita udah membuat tuh dari sebelum COVID. Masih ingat kita bikin sepeda listrik? Ya. Itu adalah kenapa kita bikin sepeda listrik, karena kita mau belajar bikin baterai pack, belajar bikin chargernya, supaya one day ketika itu udah jadi, bisnisnya udah ada, kita udah siap. Nah, saat ini pun kita sedang bekerja sama dengan PLN, Icon Plus untuk mendapatkan sertifikat itu semua, sehingga semua yang kita buat itu bisa dipakai, gitu loh. Termasuk baterai pack kita rasanya untuk sepeda motor listrik, kita yang pertama dapat SNI loh. Oke. Kita yang pertama dapat SNI. Gitu. Jadi Dharma Group itu adalah manufacturing company. DNA kita adalah manufacture. Jadi selalu berpikirnya adalah bagaimana bikin pabrik di Indonesia, memberdayakan industri lokal, memberi kesempatan kerja kepada rakyat Indonesia sebesar-besar. Itu adalah tujuan kita. Saya selalu ingat pesan dari founder kita, Pak Teddy Rahmat. Kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita mati di Indonesia. Jadi apa yang kita bisa berikan untuk Indonesia? Itu adalah tujuan kita. TKDN-nya berapa persen, Pak? Charging station kita 53 atau 56 saat ini. Karena memang ada beberapa komponen seperti rectifier dan sebagainya yang belum bisa dibuat di sini. Gitu loh. Bahkan BLDC yang kita buat pun ada satu komponen yang kita nggak pernah bisa temuin di Indonesia, magnetnya. Sekecil ini harus impor. Belum ada, gitu loh. Nah, kalau belum ada is okay, gitu loh. Tapi yang lainnya udah di dalam negeri semua. Pak Irianto, ini kan 2023 DRMA mendapatkan penghargaan gitu ya, Best of the Best Hyundai Supplier gitu, dengan mendapatkan kesempatan buat ekspor komponen mobil Hyundai dan Kia ke Amerika. Sejauh ini gimana performa dari komponen tersebut tuh? Ya, jadi ini adalah suatu kesempatan yang bagus yang diberikan oleh customer kita, karena percaya bahwa Dharma best of the best itu artinya the quality bagus, delivery bagus, cost juga bagus. Betul. Nah, diberi kesempatan. Selama ini mereka ambil atau supply-nya dapat dari Meksiko ke Amerika. Untuk di pabrik yang di Alabama, Montgomery. Nah, kita diberi kesempatan, harga kita lebih bagus dari Meksiko. Kita udah mulai bulan Mei kita ekspor, sekarang sudah bulan Maret. So far kita nggak pernah ada komplain soal quality, nggak pernah ada masalah. Nah, ini akan bagus sekali. Kenapa? Karena seperti di awal saya bilang, dengan kebijakan Trump yang naikin tarif 25% dari Meksiko, artinya harga barang dari Meksiko akan semakin mahal. Iya. Nah, ini kesempatan buat kita. Mudah-mudahan Trump nggak minta Indonesia dinaikin tarif lagi deh, gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kesempatannya luar biasa. Karena tadi kita baru supply 2 modelnya Hyundai dan 3 modelnya Kia. Iya. Saya nggak tahu di Amerika ada berapa puluh model Hyundai dan berapa banyak modelnya Kia. Yang kedua, satu mobil itu kita baru supply 30%-nya kebutuhan wiring harness-nya. Yang 70%-nya masih dari Meksiko. Nah, dengan kebijakan Trump seperti ini, kemarin kita kebetulan 2 minggu yang lalu saya menghadiri juga Hyundai Supplier Day, artinya itu Hyundai mengumpulkan semua supplier yang ada di seluruh dunia itu kebetulan eventnya diadakan di Singapura. Nah, itu mereka memberikan banyak hal dan memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan ekspor tadi. Gini, wiring harness itu adalah industri padat karya. Nyambung
wire, pakai selotip, Iya. itu nggak mungkin diganti dengan robot dengan kecepatan yang sama. Oke. Gitu lah, nggak mungkin lah. Karena kalau mungkin itu di Jepang udah dilakukan, di Korea udah dilakukan. Kalau kita lihat mereka juga nggak bisa gitu loh, karena masih ngandalkan orang. Nah, ke depan menurut saya ini industri yang tadi saya bilang pemerintah juga sedang menggalakkan meningkatkan industri padat karya karena itu tempat banyak orang bekerja. Oke. Gitu loh. Jadi buat kita memang mati-matian agar ekspor juga boleh meningkat. Double kapasitasnya. Kalau sekarang mungkin itu pabrik akan selesai di Mei, Juni mungkin. Mesin-mesin baru masuk di Juni, install Juli. Jadi kita mulai mungkin di Agustus mulai production trialnya. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya akan bagus, bukan cuma Amerika. Ya. Rasanya kita bisa ekspor juga ke banyak negara di mana customer kita membutuhkan kita. Iya. Tadi sebelum Pak Irianto nanya nih Mas Suter, saya tuh Ya. sempat mau nanya nih, berarti nanti kena efeknya Donald Trump nih kan ekspor ke Amerika, nggak taunya ternyata malah dapat keuntungan Iya. lah bisa disebut gitu. Berarti yang dari sana ada repeat order kah? Ya sampai kan kira-kira 10 kontainer per bulan. Artinya kan itu repeat order terus. 10 kontainer per bulan, kontainernya yang 40 feet. Kalau kalian lihat di laporan keuangan kita di sana juga kelihatan sih. Kira-kira mungkin let's say 200 ribuan US dollar per kontainer. Oke. Volume produksi Dharma cukup nggak Pak untuk memasok kebutuhan? Makanya bangun pabrik baru lagi nih buat kalau naik. Jadi bukan hanya 10 kontainer lagi. Nah, bisa 20 nanti. Bisa lebih lah. Kita yakin bisa lebih. Tapi mulainya kapan? Tetap. Ini kan kita tetap harus bicara dengan customer. Kadang-kadang mesti bikin negosiasi, dealing dan sebagainya. Tapi saya mau nanya sebagai orang awam dong Ya. Pak, itu kalau misalnya tantangan untuk mengirimkan ekspor itu apa aja sih Pak? Tantangannya yang selama ini dihadapi. Apa? Yang penting ada ordernya dulu tantangan pertama. Oke. Kalau setelah udah dapat dapat order ya kita nyiapin produksinya, kita nyiapin kontainernya, kita nyiapin shipmentnya, kita nyiapin semuanya sampai di Amerikanya. Oke. Berarti sejauh ini nggak ada. So far nggak ada. Nggak ada Dan kalian bisa bayangkan lah, berapa jauh sih Alabama, Montgomery dari Indonesia? Dan berapa jauh sih dengan Meksiko? Iya. Meksiko is the backyardnya Amerika, Iya. halaman belakang. Iya. Nah kalau dia bisa pindah ke Indonesia, artinya kita kompetitif sekali kan. Oke. Dari Indonesia ongkos produksi ditambah ongkos logistik masih lebih baik daripada dari Meksiko. Iya. Ya kurang lebih begitu. Ya lumayan sebenarnya nih dapat Ya. impact Iya. positif, Iya. dampak positif dari kebijakan. Dan yang Donald pasti Trump. bikin tambah lapangan kerja. Oke. Itu yang selalu kita cari. Ya kan ini sudah ya. Kita Dharma itu kan exist to contribute motonya. Jadi keberadaan kita harus bisa memberi kontribusi yang positif buat lingkungan. Iya. Kalau misalnya ekspor ke Amerika ini bisa disebut sudah enak lah begitu ya. Berarti ada rencana gitu mau ekspor ke kemana aja. mau ke negara lain gitu sudah ada Ya, kalau bisa targetnya ke kah? Korea saya bilang gitu loh. Karena kan itu padat karya. Nggak mungkin di Korea tuh pasti mahal labor cost-nya. Oke. Jadi gimana kita juga lagi bicara, udah deh kita ambil dari kita yang kerjain. Ya belum inilah. Gitu lah. Tapi kalau misalnya mimpi gitu, kayak kalau bisa di Korea. Ke Korea, kalau India susah. Kita India juga banyak soalnya. Bersaingnya Pak. Terlalu kompetitif ya kan ya. Ke Eropa ada Pak rencana? Iya. Ke Eropa, setahu ya kita compete dengan dari Turki misalnya. Karena Hyundai yang di Eropa tuh sebagian ngambil dari Turki ya. Kebetulan kemarin saya ketemu presidennya, ngobrol. Ya, dia mau lihat ke kita juga mau lihat ke dia. Oh, saya baru tahu juga ternyata Turki ada. Ada. Ini juga ada ikut andil juga ya dalam. Dia banyak supply untuk Uni Eropa. Oke.
Baik Mas Dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan Pak, karena masuk ke produk spare part itu ada rencana diversifikasi produk, kemudian di segmen apa nih Pak yang mau? Oke, kita saat ini sedang menyiapkan, sebetulnya ada Dharma Connect. Dharma Connect itu kita udah bagi skop bisnis kita. Ada Dharma Connect, itu ada Dharma Baterai. Di Dharma Baterai itu kita membuat baterai pack untuk sepeda motor listrik, kemudian BESS, baterai energy storage system untuk kebutuhan solar panel, kemudian ada auxiliary baterai yang untuk aki tadi. Iya. Nah, di situ salah satunya yang kita buat adalah yang tidak ada hubungannya dengan otomotif adalah baterai energy storage system. Jadi tempat penyimpanan energi yang didapatkan dari solar panel disimpan di baterai energi storage. Itu cukup menarik sebetulnya. Iya. Karena gini, pemerintah sendiri banyak proyek untuk di daerah-daerah terpencil yang nggak mungkin ditarik kabel PLN, itu mereka mau membuat distribusi listrik dengan solar panel. Nah, solar panel butuh baterai. Karena kalau enggak terima dari matahari langsung didistribusikan, malamnya gimana? Ya. Jadi harus simpan dulu. Nah, itu yang kita buat. Oh, yang diproduksi itu yang itu Baterainya, penampungannya. Penampungannya. Itu sama kayak yang di IKN nggak sih Pak? Di IKN juga kan ada PLTS Pasti, ya? karena buat malamnya kan. Oke. Kalau di IKN itu kan ada yang ladang ya, luas itu isinya solar panelnya. solar panel. Dan situ kan harus disimpan di dalam baterai energinya. Oh, berarti yang diproduksi sama Dharma itu adalah Baterai. Oh, oke. Kita udah mulailah ke perumahan-perumahan. Terjangkau nggak tuh? Oke. Mau saya pasang itu. Bersaing dengan PLN Pak. Enggak, kita kerjasama dengan PLN. PLN is our customer. Oh, Gitu. Boleh nih Mas Utur ya? boleh. Enggak, kita nggak bersaing dengan PLN. PLN itu customer kita. Oh iya. Enggak. Oke. Baru tahu nih kalau nggak nanya. Kemudian tuh nggak tahu ada kita. program de-dieselization. Iya. Ya kan? Itu juga sama. Jadi itu buat kita, itu kebetulan kita punya kompetensinya. Baterai pack, baterai energy storage system. Oke, ini bukan untuk otomotif, tapi untuk infrastrukturnya. Iya. Dan kita udah buat satu charging station di Dharma Control Cable Indonesia di pabrik kita, di tempat parkirnya. Atapnya dari solar panel, jadi kita terima energi dari solar panel. Kemudian kita simpan di baterai, kemudian kita baru alirin untuk charging station ke mobil. Mobil listrik. Itu buat percontohan kita. Ini contoh ya. Dan kita udah tes, udah jalanin karena kedepannya untuk di daerah-daerah yang susah aliran listrik PLN-nya, kita bisa bangun seperti itu. Betul. Belum refrigerators. Iya. Refrigerator di tempat pool ikan. Iya. Kalau di tempat yang pulau-pulau yang terpencil, listriknya dari mana? Buat supaya refrigeratornya nyala. Kita bisa bikinin solar panel, simpen ke baterai, terus buat jalanin refrigeratornya. Sehingga nelayan cari ikan, ikannya dimasukin ke refrigerator masih fresh, nggak busuk. Itu pikiran kita lagi. Jadi banyak sekali sih manfaat dari. Itu juga bisa untuk produk hortikultura ya Pak? Ya bisa. Iya, betul sekali. Bisa. Paling gampang lagi sekarang kalau frozen kiriman, Iya. gimana ngejaga? Sekarang pakai bensin, pakai diesel buat jalanin ininya solar. Kalau sekarang di mobilnya saya pasang solar panel aja gimana? Sama baterai. Betul juga. Boleh tuh Mas Utur ya? Boleh. Nah, Udah ternyata kita udah bikin itunya Pak prototype. Erianto sangat futuristik. Daripada bawa solar kemana-mana gitu ya. Iya, benar-benar. Pak Irianto, ini Oke. pertanyaan terakhir terkait dengan mobil listrik sih sebenarnya. Tuh, apakah Dharma sudah ada kerjasama? Sudah. produsen? Jadi
Kita udah lulus PAS, audit, whatever namanya. Dharma Polymetal, Dharma Electrindo Manufacturing, bahkan Sankei Dharma juga udah lulus dari audit mereka. Ya tinggal kita tunggu lagi, karena kan pabriknya aja belum jadi tuh, lagi masih dibangun. Bentar lagi Pak, tahun ini. Mudah-mudahan. Pertengahan tahun ya Pak ya? Ya. Iya. Udah. Kalau itu kita karena kita manufacturing gitu aja. Apa nama brandnya Pak? Nantilah kalau udah tanda tangan. Tapi udah terkenal kok brandnya, gitu aja dah. Ya udah deh, huruf depannya. Ya udah begitulah. Oke, maksudnya Soalnya ada NDA juga yang saya udah tanda tangan. Kalau saya bocorin kan, waduh saya bisa diomelin. Oke, biar jadi surprise ya nanti ya, Mas. Next wawancara ya kan? Betul, nanti kalau sudah rilis gitu ya. Oke. Pak Irianto ini sebagai closing, boleh ngasih harapannya tentunya untuk industri komponen, Ya. terutama di Indonesia ataupun di skala internasional. Ya kalau kita sih tetap dalam beberapa hal kita butuh bantuan dari pemerintah, policy yang juga melindungi dunia industri di Indonesia. Itu aja gitu loh. Jadi bagaimana, karena gini, manufacturing, lokalisasi itu artinya membuka lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia gitu loh. Kita butuh karyawan. Kalau industrinya nggak dilakukan di dalam negeri di Indonesia, ya lapangan pekerjaan itu nggak ada gitu loh. Padahal negara seperti Indonesia yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Iya. Itu yang paling penting. Oke. Jadi itu aja. Mudah-mudahan industri di Indonesia terus bisa tumbuh, dan ya kita bagaimana kita juga bisa menjadi pemain global gitu loh. Iya, Sebetulnya betul. cita-cita kita juga begitu. Visi kita adalah the world class manufacturing company. Iya, betul. Jadi tidak hanya bisa membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri, tapi juga bisa Ya, kita bersaing di ekspor, global ya. begitu ya. Ekspor seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irianto. Semoga ini Dharma di tahun ini ya, Mas Puter ya, Ya. bisa memenuhi targetnya begitu ya, lancar-lancar juga 2025. Ya, meskipun nanti ada angkanya naik turun ya Pak ya, itu udah biasa ya Pak ya. Mungkin Mas Puter bisa menambahkan juga. Ya. Semoga Dharma ini mungkin nanti bisa, oh ini pabriknya, nanti Pabriknya bisa jadi operasi ya betul, kan? betul sekali. Nambah kapasitas produksi. Oke. Terutama manfaatnya bagi masyarakat kan, Nah, dengan itu dia. solar panel dan sebagainya lebih efisien secara keberlanjutan ya. Baik, oke. Baik, terima kasih Mas Puter. Terima kasih untuk Pak Irianto atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih kita Terima sudah kasih. boleh didatang nih ke pabriknya Dharma begitu ya. Terima kasih juga Mas Puter atas Terima kasih. waktunya. Dan teman-teman, masih banyak program-program menarik lainnya dan juga banyak bintang tamu menarik lainnya hanya di Meet the CEO. Saya Arya Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.